makan pagi. Iya, kita mau siap ya hari ini belajarnya tetap online, tapi nggak apa-apa. Sukacitanya harus tetap ada dalam hati kita ya. Kita mulai untuk pelajaran kita hari ini dalam doa. Ikuti Miss Maria berdoa ya nak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan memberkati kami dan memberi kesehatan buat kami. Saat ini kami mau belajar agama. Mohon Tuhan yang memberkati pelajaran kami sehingga kami dapat belajar dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, kita mau lanjut ya pelajaran yang kemarin, pelajaran yang 10 sudah selesai dan kini kita akan masuk ke pelajaran 11. Pelajaran yang 10, siapa yang sudah selesai tugasnya? Nah, kalau udah selesai, bilang sama mama supaya cepat dikirim ya melalui WA sehingga Miss Maria bisa menilai. Anak-anak sudah jadi anak-anak yang rajin apa belum? Coba siapa yang rajin? Siapa yang belum? Oh, siapa yang belajar terus untuk rajin? Iya, kita sama-sama terus belajar ya. Jadi anak-anak Tuhan yang semakin menyenangkan hati Tuhan. Nah, coba disiapkan dulu buku agamanya. Semua sudah pegang di rumah? Kita mau buka untuk pelajaran 11. Nih, coba anak-anak lihat. Pelajaran 11 itu halaman 88. Dibuka ya bukunya. Coba dibaca sama-sama judul dalam pelajaran ini. Ya, sama-sama Miss Maria. 1, 2, 3. Hana berdoa di bait Allah. Nanti di rumah anak-anak boleh baca Alkitabnya dari 1 Samuel pasal yang pertama. Ya, nanti dibaca di rumah bersama-sama dengan papa dan dengan mama juga boleh. Oke? Coba di sini anak-anak, siapa yang pernah punya keinginan tentang sesuatu? Ada? Oh, ada ya. Mungkin kamu pernah pengen sekali punya mainan, pengen baju yang sangat bagus, pengen sepatu yang baru, atau hadiah yang bagus sekali waktu kamu ulang tahun. Nah, waktu kamu ingin sesuatu, apa yang kamu lakukan? Nah, waktu di zaman Alkitab itu juga ada seseorang yang sangat ingin terhadap sesuatu dan dia juga melakukan sesuatu supaya dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Itu yang menjadi bahasan kita pada hari ini. Kita akan bersama belajar bahwa Hana berdoa di bait Allah. Siapa itu sih Hana? Hana adalah seorang wanita Israel. Dia adalah seorang yang menikah dengan seorang bapak yang bernama Bapak Elkana. Jadi ini namanya siapa tadi? Ibu Hana. Yang ini namanya Bapak Elkana. Mereka sebenarnya hidup sangat bahagia. Tetapi sayangnya ada sesuatu hal yang membuat Ibu Hana begitu sedih. Lihatnya dia sampai nangis. Ya, dia sekali berdoa sambil menangis di rumah. Dia bilang sama Bapak Elkana, Bapak Elkana, kita kan sudah lama menikah ya, tapi kok kita nggak punya anak. Aku pengen sekali punya anak. Aku ingin sekali mendapatkan seorang anak. Kenapa Tuhan kok nggak ngasih ya sama aku ya? Oh, Bapak Elkana menenangkan Ibu Hana. Ibu Hana berdoa terus ya. Tuhan pasti akan memberikan pada waktunya. Dan kini kita waktunya beribadah ke rumah Allah. Waktu itu Bapak Elkana dan Ibu Hana tinggal di sebuah kota namanya Rama. Dan bait Allah atau rumah Allah itu ada di kota Silo. Oh, cepet-cepet mereka
siap-siapin bahan-bahannya, barang-barangnya, persembahannya yang mau dibawa ke rumah Allah. Di mana tadi? Solo? Bukan. Iya, Silo. Mereka pergi ke Silo nih. Mereka jalan kaki. Zaman dulu nggak ada pesawat, nggak ada kereta api, nggak ada juga mobil. Jadi mereka harus jalan kaki. Mereka pergi ke Silo. Dan di Silo mereka sudah sampai ke bait Allah yang ada di sana, ke rumah Tuhan. Dan di rumah Tuhan itu ada seorang imam. Imam itu adalah pemimpin di rumah Tuhan itu. Mungkin kalau zaman sekarang adalah Bapak Gembala, Bapak Pendeta yang ada di gereja. Nah, dulu adalah seorang imam dan namanya Imam Eli. Waktu itu Ibu Hana berdoa di rumah Tuhan tersebut. Waktu dia berdoa, dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Bahkan dia berdoa begini, nak. Coba perhatikan Miss Maria. Mulutnya bergerak-gerak. Tapi anak-anak tadi dengar gak suara Miss Maria? Gak dengar ya? Sama seperti Imam Eli. Dia lihat, loh ini kok wanita ini siapa ini? Nangis-nangis mulutnya, tapi nggak kedengaran suara. Oh, ini pasti wanita ini sedang mabuk. Oh, samperin aja. Lalu dia bertanya, "Hai ibu, apakah kamu mabuk?" "Oh, bukan, tidak Imam Eli, aku tidak mabuk, tapi aku sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan supaya aku punya anak. Aku janji kok Imam Eli pada Tuhan, kalau nanti aku punya anak, aku akan memberikannya untuk melayani di bait Allah ini. Aku sudah berjanji sama Tuhan." Imam Eli agak malu ya dia ya, waktu dia tahu dia berkata sama Ibu Hana, "Ibu, doamu telah didengar oleh Tuhan. Segera pasti kamu akan punya anak." Lalu kemudian mereka pulang. Baik Ibu Hana maupun juga Bapak Elkana pulang kembali ke rumahnya. Di kota mana tadi? Rama. Mereka pulang ke kota Rama. Dan 1 tahun kemudian, benar, Ibu Hana hamil. Dia mengatakan kepada Bapak Elkana, "Bapak Elkana, aku hamil. Tuhan sudah menjawab doaku. Aku sangat bersyukur kepada Tuhan." Wah, Bapak Elkana juga ikut senang ya. Dan 9 bulan di kandungan, kemudian Ibu Hana melahirkan seorang anak laki-laki. Tentu gak langsung gede seperti ini ya. Dia bayi dulu, dirawat, dijaga, dikasih susu, dikasih makanan, sehingga anak laki-laki ini bertumbuh semakin hari semakin besar. Tapi apakah Ibu Hana lupa akan janjinya kepada Tuhan waktu dia berdoa waktu itu? Lupa gak ya? Apa janjinya? Memberikan anak itu untuk melayani Tuhan. Anak ini oleh Ibu Hana diberi nama Samuel. Artinya namanya adalah Allah, atau juga berarti Allah telah mendengar, ya. Lalu Ibu Hana ini ingat, oh iya, aku sudah janji pada Tuhan, aku akan memberikan Samuel untuk dia melayani di bait Allah. Dan kemudian Ibu Hana membawa Samuel yang kecil itu untuk menjadi orang yang melayani di bait Allah bersama-sama dengan Bapak Eli, yaitu imam yang ada di sana. Nah, anak-anak sekalian, kita tadi lihat ya bahwa orang percaya ketika dia berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan, maka harus dengan sungguh-sungguh percaya bahwa siapa yang mendengar doa? Ya, Tuhan sendiri yang mendengar doa kita. Meskipun anak-anak kecil, meskipun anak-anak mungkin kalau kita minta pada orang tua, ngapain sih kamu masih anak kecil kok seperti itu. Tapi
ingat, Tuhan kita tidak pernah seperti itu. Tuhan selalu mendengar harapan kita, selalu mendengar seruan kita untuk minta tolong, selalu mendengar dan menolong kita pada waktunya. Seperti ketika Tuhan tadi menjawab doa dari Ibu Hana, Tuhan pun akan menjawab doa kita. Mungkin jawabannya tidak langsung ada, tapi satu hal yang harus kita percaya, Tuhan mendengar doa kita. Dia menjawabnya sesuai waktu yang terbaik, sesuai dengan cara yang paling tepat. Dan yang terbaik diberikan pada kamu dan saya sebagai anak-anaknya. Siapa yang percaya Tuhan mendengar doa kita? Ya, siapa yang percaya Tuhan itu sanggup untuk menjawab doa-doa kita? Nah, anak-anak percaya, Miss Maria juga percaya. Kita percaya semua dan jangan jemu-jemu untuk berdoa karena Tuhan pasti dengar doa-doa kita. Ya anak-anak, seperti yang diajarkan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Yuk, dilihat halaman yang ke-90. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Oke, di situ disebutkan ayat hafalannya gampang, 2 kata saja. Tetaplah berdoa. Apa ayat hafalannya? 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Kiranya kita terus-menerus berdoa, belajar percaya kepada Tuhan. Oke anak-anak, boleh nanti silakan dikerjakan ya, menghubungkan titik-titik ini ya. Lalu anak-anak bisa mewarnainya. Nah, anak-anak juga boleh nanti mengerjakan ini. Oke. Dan ada bacaan tentang 5 jari berdoa. Coba dilihat di sini ada yang punya jarinya, ada yang 6 enggak ini? Ada yang 7? Nggak ada ya, adanya berapa? 5 jari. Dan kita juga bisa berdoa loh, mengingat siapa sih yang harus kita doakan? Dari 5 jari ini. Coba lihat, yang ini jari apa nak? Ibu jari. Yang ini jari telunjuk. Yang ini jari tengah. Yang ini jari manis. Yang ini jari kelingking. Coba semua ditaruh di depan dada seperti ini. Kita mulai ya dari ibu jari. Nah, ibu jari ini yang paling dekat dengan kita, bener gak nih kalau kayak gini? Ya, paling dekat dengan kita. Kita mau berdoa untuk orang-orang yang paling dekat dengan kamu. Mungkin adalah papa mamamu, mungkin adalah kakek nenek, mungkin juga ada teman-teman sahabatmu ya. Nih, ibu jari ini mengingatkan kita untuk berdoa bagi mereka. Lalu yang kedua, telunjuk. Ingat gak siapa yang sering melakukan ini? Nah, telunjuk. Siapa? Guru, bukan? Waktu mengajar, ya. Guru waktu mengingatkan kamu, guru waktu menasihati kamu. Mungkin ada lause di sekolah minggu, mungkin juga ada pendeta yang berkhotbah. Kita berdoa untuk mereka, untuk guru di sekolah, untuk lause di sekolah minggu, kakak-kakak di sekolah minggu, ataupun bapak ibu pendeta di gereja kamu. Lalu jari tengah. Nah, jari tengah ini coba kalau kalian lihat, jari mana yang paling tinggi di antara 5? Jari tengah ya. Dan dia juga adalah jari yang paling kuat. Karena itu jari ini melambangkan pemimpin-pemimpin yang ada di kota kita, yang ada di Indonesia. Contoh, Bapak Wali Kota, Bapak Rudi, ya. Ada juga pemerintah kita, presiden kita, Bapak Jokowi. Kita terus berdoa buat pemerintah kita supaya mereka pun bisa semangat menjalankan tugasnya dengan baik. Lalu, jari keempat, apa ini? Jari manis. Jari manis ini anak-anak kalau kalian pakai buat menekan, yang paling lemah adalah jari manis. Karena itu kita ingat untuk orang-orang yang lemah. Siapa mereka? Orang-orang yang sakit. Mungkin juga ada orang-orang di pinggir jalan, pengemis-pengemis, mereka yang tidak mampu untuk membeli makanan.
mereka yang miskin, kita berdoa buat mereka. Juga kita berdoa yang terakhir, yang paling kecil jarinya, yang paling jauh, ya yang paling kecil ini adalah jari kelingking. Kita berdoa ini mengingatkan untuk diri kita sendiri. Jadi doa dulu buat orang lain, baru ingat dirinya sendiri. Jangan terus-terusan diri sendiri dulu dibalik ini ya. Doa buat diri sendiri baru buat orang lain, enggak. Tapi kita mau ingat ya, mungkin kamu punya kebutuhan, mungkin kamu punya ketakutan, kamu punya kekhawatiran, kamu ingin sesuatu, berdoalah untuk itu kepada siapa? Kepada Tuhan. Ya anak-anak, nanti akan ada proyeknya, tolong dikerjakan sendiri-sendiri ya. Kalian akan membuat doa sesuai dengan jari-jari ini. Orang-orang yang ada di situ, Miss Mari juga sudah berikan contohnya. Nanti tolong dikerjakan selama 1 minggu ini. Bukan hanya menulis doa, tapi juga mendoakannya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Siap untuk menjadi anak yang berdoa? Siap untuk jadi anak Tuhan yang mau berdoa? Iya, kita mau sama-sama berdoa ya. Ikuti sekali lagi Miss Maria di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini Tuhan sudah menolong kami dalam belajar agama. Tuhan, ingatkan kami untuk rajin berdoa, untuk sungguh-sungguh ketika kami berdoa kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus mendengar dan Tuhan yang akan menjawabnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Semua anak Tuhan yang mau belajar berdoa katakan amin. Ya anak-anak semua, ini adalah pelajaran kita hari ini. Tuhan yang menolong kamu, menolong saya selalu, khususnya dalam menghadapi virus corona ini. Terus berdoa, terus jaga kesehatan. Tuhan yang menyertai dan menolong. Oke, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita.